Teman-teman, aku masuk ke tempat yang katanya kuno, horor, dan ditinggalkan. Ternyata ini perpustakaan. Tahu nggak? Masih banyak yang mikir perpustakaan itu tempat horor. Soalnya dulu isinya buku semua, bukan wifi gratis. Zaman dulu, perpustakaan identik dengan buku tebal, sunyi, dan penjaga yang galak. Tapi sekarang, aku sadar, tempat sunyi itu justru menyimpan kekuatan buat mengubah nasib. Perpustakaan di Indonesia pelan-pelan berevolusi. Nggak cuma bangunan tua dengan rak berdebu. Sekarang sudah canggih. Ada yang pakai QR code, peminjaman online, bahkan robot perpustakaan. Kalau kata anak muda, perpustakaan sekarang tuh instagramable dan nyaman banget untuk ngilangin stres karena dosen terus-terusan ngasih kita tugas kuliah yang banyak banget. Pergi ke taman naik delman, baca buku sambil tertawa riang. Kalau perpustakaan makin nyaman, masa sih kita nggak mau datang? Oh iya, tahu nggak? Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melaporkan sudah membina 166.610 perpustakaan di seluruh Indonesia, termasuk sekolah, desa, dan komunitas. Menurut UNESCO, tingkat literasi Indonesia membaik, tapi minat bacanya masih PR nih. Indonesia itu menempati peringkat ke-62 dari 70 negara soal literasi. Tapi di sisi lain, lebih dari 2.000 perpustakaan digital sudah tersebar di seluruh Indonesia. Platform seperti iPusnas, Let's Read, dan perpustakaan online daerah bisa diakses secara gratis. Dan perpustakaan keliling dan motor baca masih jadi andalan di daerah 3T. Melukis pagi dengan penuh berkah, anak membaca di bawah cahaya. Perpustakaan terus berbenah, biar literasi makin merata. Katanya, orang Indonesia malas baca. Padahal, tiap hari baca caption akun-akun gosip bisa berjam-jam. Hehehe. Kita tuh bisa banget baca 300 halaman chat WA group sambil senyum-senyum dan ketawa. Tapi 30 halaman buku, langsung ngantuk. Budaya baca itu bukan soal bisa baca, tapi mau baca. Mau itu muncul kalau fasilitas mendukung dan isi bukunya relate. Dan kabar baiknya, sekarang bisa baca lewat gadget. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2022, 60% anak muda Indonesia mengakses informasi lewat media digital, termasuk literasi digital. Menurut survei Perpusnas 2023, 69% responden merasa lebih tertarik baca karena ada buku digital dan literasi visual. Buku lama dibuka kembali. Banyak ilmu yang terpendam. Baca itu bukan gengsi, tapi modal biar berkembang. Zaman dulu, baca buku itu butuh niat dan strategi. Perpustakaan buka jam 8. Buku cuma ada 1. Yang baca ada 7 orang. Dan jangan harap bisa pinjam buat dibawa pulang. Emangnya kamu siapa? Anak kepala perpustakaan? Hehehe. Tahun 1980-an hingga awal 2000-an, akses literasi di daerah sangat terbatas. Perpustakaan masih terpusat di kota-kota besar. Dulu, literasi identik dengan membaca buku cetak. Kegiatan membaca sering dianggap tugas sekolah. Akses buku pun terbatas, terutama di daerah terpencil. Sekarang, literasi sudah bergeser bentuk, dari buku ke e-book, dari dongeng ke podcast, dari surat kabar ke TikTok Edu. Pemerintah melalui Perpustakaan Nasional mengembangkan layanan digital seperti iPusnas, Kastara, dan portal Indonesia One Shares. Katanya tingkat literasi Indonesia masih rendah, tapi jangan salah. Kita tuh jago baca, terutama baca tanda chat udah dibaca, tapi nggak dibalas. Kita nih ya, suka bilang, anak muda harus melek literasi. Tapi kenyataannya, melek jam 10 pagi aja udah prestasi. Dasar Gen Z. Tapi, wahai rekan-rekan Gen Z ku semuanya, kalau bukan kita, siapa lagi? Yuk, mari kita jadikan literasi sebagai gaya hidup, lewat konten, komunitas, bahkan game edukatif. Literasi bukan sekedar hobi anak rajin, tapi kunci buat ngelawan manipulasi, buat ngelawan hoax, dan chat penipuan yang bilang kamu menang undian, padahal belum daftar. Buku bukan cuma jendela dunia, tapi juga kaca. Ya buat ngaca, udah sejauh mana kita berkembang. Perpustakaan kita udah berkembang, budaya baca makin hidup,
Tapi literasi bukan kerja satu orang. Ini gerakan kita semua. Entah kamu baca buku, bikin konten edukatif, atau ngajak adikmu baca cerita sebelum tidur, semua itu bagian dari literasi. Mari kita sadari bahwa perpustakaan bukan lagi sekedar tempat sunyi berisi rak buku, melainkan pusat pengetahuan yang terus berkembang seiring zaman. Mari tumbuhkan budaya baca bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai gaya hidup yang menyenangkan. Dan mari kita jadikan literasi sebagai bekal penting dalam menghadapi tantangan dunia digital, agar kita tak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam menyaring informasi. Aku bukan lulusan sastra, aku cuma mahasiswa biasa yang sadar semua ide hebat itu lahir dari kebiasaan membaca. Hari ini, kamu bisa mulai. 1 halaman, 1 buku, 1 perubahan.